Welcome to English learning of class 8 with Nur Hikmah SPDI from MTSN 8 Hulu Sungai Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you? I hope you are fine. Amin. Let's say basmalah before study. Bismillahirrahmanirrahim. My students, pernahkah kalian diundang ke sebuah pesta seperti pesta ulang tahun misalnya? Bagaimana kalimat undangannya jika disampaikan secara lisan? Example, "Hai Lisa, nanti sore datang ke syukuran ulang tahunku ya." Or, "Maukah kamu datang ke syukuran rumah baruku nanti malam?" Kalian juga mungkin pernah diajak teman untuk makan di kantin sekolah. Kira-kira apa yang mereka ucapkan? Example, "Yuk kita makan di kantin." My boys and girls, jika kita mau pinjam sesuatu kepada orang lain, or mau masuk rumah atau kamar orang lain, or mau ke toilet sewaktu belajar di kelas, tentunya kita minta izin dulu kan? Misalnya, "Bolehkah saya pinjam buku ini?" "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Dan seterusnya. Well, my students, bagaimana cara mengundang atau mengajak seseorang atau meminta izin dalam bahasa Inggris? Kalian penasaran? Yuk kita cari tahu sama-sama. Let's find out. Tujuan pembelajaran dalam video ini adalah: pertama, mempelajari cara mengundang atau mengajak beserta cara responnya. Tujuan yang kedua adalah mempelajari cara meminta izin dan responnya. Definisi atau pengertian dari invite adalah meminta seseorang untuk datang. Sedangkan definisi dari permission adalah membolehkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Perhatikan rumus ekspresi atau ungkapan invite berikut. Pada kolom inviting terdapat contoh rumus kalimat untuk mengajak, yaitu "Let's do our fair work this afternoon." Ayo kita kerjakan tugas berpasangan kita sore ini. Pada kalimat ini ada ajakan, yaitu let's, ayo kita. Selanjutnya, "Let's post materials for our papers in the library." Ayo kita cari bahan-bahan tugas kita di perpustakaan. Di sini juga ada kata let's yang berarti ayo kita. Berikutnya, "Why don't you join our study club?" Kenapa kamu tidak ikut kelompok belajar kami? Kata why don't you mengandung makna mengajak. Yang terakhir, "Would you go to the party with me?" Maukah kamu pergi ke pesta bersamaku? Frase would you juga mengandung makna mengajak atau invite. Pada kolom accepting atau menerima ajakan, ada beberapa contoh kalimat, yaitu sure, no problem, tentu, tak masalah, good idea, let's go now, ide bagus, yuk kita berangkat sekarang, atau dengan kalimat I'd love to, thank you, saya mau, terima kasih, atau sure, thank you, tentu, terima kasih. Nah, kolom terakhir adalah cara menolak ajakan atau invite, seperti I'd love to, but I'm very tired. Let's do it tomorrow. Saya mau, tapi saya sangat capek. Kita kerjakan besok aja ya. Contoh lainnya, sorry I can't. I have to meet the principal now. Maaf, saya nggak bisa. Saya harus ketemu kepala sekolah sekarang. Contoh lain, very sorry,
I've already joined my study club. Maaf sekali, saya sudah ikut kelompok belajar Maya. Yang terakhir, I'd love to, but I have promised to go with Andin. Saya mau, tapi saya ada janji pergi sama Andien. Perhatikan contoh dialog berikut. Let's go to the new bookstore. Yuk kita pergi ke toko buku baru. Ini adalah ungkapan invite karena ada kata let's. Oke, I'd love to go. Dialog berikutnya. I have 2 tickets to attend a music festival next Wednesday. Would you like to go with me? Saya punya 2 tiket untuk menghadiri festival musik hari Rabu depan. Maukah kamu pergi denganku? My students, kalimat tadi adalah ungkapan invite. Ayo coba sebutkan ungkapannya. Very good. Ungkapan invite-nya adalah would you like to go with me? Sekarang responnya. Sorry, I will have a test on Wednesday. Apakah kalimat ini mengandung accepting? No, kalimat ini mengandung declining atau menolak. Oke, students, now perhatikan rumus permission atau minta izin berikut. Pada kolom pertama ada contoh-contoh kalimat, yaitu May I use your dictionary please? Bolehkah saya pinjam kamusmu? Dalam kalimat ini ada kata-kata may I, bolehkah saya, mengandung makna minta izin. Contoh lain, menggunakan kalimat can I, dapatkah saya, juga mengandung makna minta izin. Berikutnya, do you mind if I sit here? Apakah kamu berkenan jika saya duduk di sini? Kalimat do you mind if I mengandung makna minta izin juga. Lalu ada kalimat could I submit the assignment tomorrow morning? Bolehkah saya menyerahkan tugas besok pagi? Dalam kalimat ini, could I termasuk permission. Dan yang terakhir, would you permit me to leave the meeting at 10:30? Maukah kamu mengizinkan saya meninggalkan rapat pada jam 10.30? Dalam kalimat ini sangat jelas bahwa would you permit me termasuk ungkapan permission. Untuk kolom kedua, yaitu accepting atau mau mengizinkan, menggunakan sure, tentu, yes of course, ya tentu, dan okay. Sedangkan kolom declining atau tidak memberi izin menggunakan sorry beserta alasannya. Now, let's watch the dialogue about permission. Yuk kita tonton dialog tentang permission. Okay class, are you ready for the test? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. May I leave the room? I need to go to the toilet. Sure, but please don't be long. We'll start the test in a minute. Yes, ma'am. Thank you. You're welcome. Sir, may I take the encyclopedia into the classroom? I'm sorry, Kinar. You may not. You can only read any encyclopedias in this room. But I need it to finish my work now. If that's so, you may copy the materials you need. Of course, you have to pay for it. I see. Well, please copy the materials between the page 34 and 38, sir. Okay, please wait. Yes, sir. Ini adalah teks untuk dialog pertama.
Berikut adalah teks untuk dialog kedua. Resume atau kesimpulan. First, to invite, kita menggunakan let's bla bla bla, would you go to bla bla bla, or why don't you bla bla bla. To accept atau menerima ajakan, kita menggunakan sure, or good idea, or I'd love to. To decline atau menolak ajakan, kita menggunakan sorry I can't, or I'd love to but bla bla bla, or very sorry bla bla bla. Second, to ask for permission atau minta izin, kita menggunakan may I bla bla bla, or can I bla bla bla, or could I bla bla bla, or would you permit me bla bla bla. To accept atau mengizinkan, kita menggunakan sure here it is, or yes of course, or okay. To decline atau tidak mengizinkan, kita menggunakan sorry bla bla bla. My boys and girls, that's all our lesson today. If you don't understand, jika kalian tidak paham, you can repeat this video. Kalian bisa mengulang-ulang video ini. Okay students, let's say hamdalah together to close our lesson. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much for your attention. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.